Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan ketiga dari video sebelumnya. Di sini kita telah memiliki data DTM. Sekarang kita akan melakukan analisis slope atau membuat peta kemiringan lereng. Jadi di sini kita tidak hanya membuat peta slope, tapi kita akan menghitung kemiringan lereng termasuk luas dan persentasenya. Jadi di sini kita pilih slope, kemudian kita pilih slope dari analisis. Kita masukkan data DTM rasternya di output layar. Di sini kita bisa fleksibel saja. Oke. Proses berjalan. Ini dia hasil dari slope-nya. Selanjutnya kita akan melakukan reclass dulu, karena tujuan kita adalah kita ingin menghitung luasan dan persennya, jadi kita harus membuat menjadi data poligon. Jadi kita reclassify dulu. Kemudian di sini kita menggunakan 5 kelas sesuai dengan aturan ya. 5 kelas. Kemudian kita ganti di sini manual. Kemudian kita akan mengisi di sini 8%, 15%, 25%, kemudian 45%, dan di atas ini tidak usah diganti. Ini artinya dia di atas dari 45%. Kemudian kita di sini semua oke. Di sini output rasternya bisa kita menyimpan sesuai dengan keinginan, tapi di sini saya biarkan saja seperti itu. Kita klik oke. Proses berjalan. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini sudah terbagi 5, 1 2 3 4 5 ya. Jadi sudah terbagi 5. Selanjutnya di sini kita bisa mengecek dulu. Oke, jadi ini value-nya 1 2 3. Jadi inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam menghitung. Kemudian kita masuk kembali di search, kita klik raster to polygon. Jadi di sini di tahap ini kita akan merubah dari data raster menjadi data polygon, sehingga kita bisa nanti menghitung luasannya dan persennya juga. Kita masukkan di sini raster slope, kemudian value-nya sama di field-nya. Kemudian ini kita bisa simpan. Ini saya menyimpan dengan output kemiringan. Kemudian kita save. Kemudian kita oke. Proses berjalan. Oke, ini dia data SAP-nya. Kita bisa lihat dulu di sini tabelnya. Jadi kita bisa langsung mengisi tabel. Jadi grid code-nya nanti ini yang menjadi dasar kita dalam melakukan pengisian. Kita di sini add tabel dulu. Kita isikan di sini keterangan. Kemiringan. Kita isikan kemiringan. Kemudian kita pilih teks karena nanti ada persennya. Jadi kita pilih teks. Selanjutnya kita juga add tabel lagi untuk keterangan. Di sini nanti keterangan isinya adalah landai, curam, datar. Kita pilih teks juga. Kemudian yang terakhir adalah luas. Untuk luas kita pilih double. Jadi kan ini adalah angka, jadi double. Oke, selanjutnya kita harus lakukan dulu start editing untuk bisa mengisi. Kalau kita tidak melakukan start editing, kita tidak bisa mengisi tabelnya. Selanjutnya kita pilih select attribute table, kemudian kita masukkan script di sini grid code, kemudian sama dengan kita get unique value, kita masukkan 1, kita apply. Jadi semua yang tabel yang nomor 1 itu akan terbold semua. Kemudian kita pilih field calculator, kita koma atas, kemudian kita masukkan di situ 0 sampai 8%. Kemudian koma tutup, kemudian kita klik OK. Maka semua terisi, semua yang terbold atau angka nomor 1 itu semua terisi. Kemudian begitu pun kita lakukan di keterangan. Di keterangan kita masukkan di situ datar. Prosesnya sama. Kita isi. Jadi semua dari 1 sampai 5 kita lakukan hal yang sama untuk memudahkan kita mengisi, karena kalau kita mau mengisi satu persatu ini ada sekitar 22.000 tabel. Jadi cara cepatnya adalah dengan seperti ini untuk memudahkan kita dalam mengisi. Di sini kita bisa mengisi 8 sampai 15.
15%. Kemudian kita klik OK, proses berjalan. Kemudian untuk keterangan kita juga isi di field kalkulator dengan nama landai. Proses seperti ini. Kemudian 3, apply. Ini semua yang terblok yang berada nomor 3. Kemudian kita isi lagi di situ 15 sampai 25%. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita juga pilih field, kita masukkan di sini agak curam. Sorry ya, bukan itu agak curam, bukan agak landai ya. Sorry, agak curam. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk 4 kita pilih curam. Di sini 4, di sini, jadi di sini isinya adalah curam. Ini baru curam. 25 sampai 45 sampai 45%. Oke. Nah, nanti kita di sini isi curam. Isi curam di sini. Klik OK. Kemudian terakhir di sini di atas 45. Oke, kemudian kita akan pilih, di sini tadi salah ya, sangat curam, kita isi dulu sangat curam. Nanti kita kembali untuk mengisi, ternyata di sini kita salah mengisi tadi. Oke, kita kembali ke kemiringan, kemudian kita mengisi di situ 45 ke atas. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung luasannya. Kita menghitung luasannya masuk di kalkulator geometri. Saya pilih area. Jadi saya di sini memilih hektar. Tapi nanti saya memilih di sini meter persegi saja. Di sini kita bisa sesuaikan, tergantung kita mau pilih hektar atau kita mau pilih meter persegi. Oke. Ini sudah ada. Selanjutnya kita di sini akan men-save. Kita save dulu. Oke, di sini kita juga bisa melihat bagaimana kalau desainnya itu adalah meter persegi. Oke, jadi kita save. Sekarang kita save. Oke, ini sudah tersave. Kemudian sekarang kita buka filenya. Kita pilih yang DBIF. Ini adalah isinya tadi. Kita pakai create pivot table. Kita masukkan luas. Kemudian kita masukkan di sini keterangan. Jadi tahap ini adalah kita ingin menghitung secara umum luasannya dari masing-masing keterangan atau masing-masing kemiringan, dan nantinya juga kita bisa menghitung berapa persen, berapa persentase ininya masing-masing dari luas kemiringan tersebut. Oke, jadi ini dia, kita pasang di sini kemiringan. Kemudian di sini kita luas. Di sini kita cukup pakai 2 angka di belakang koma. Kemudian kita juga mengisi persentase.
Nanti di sini ada, kita juga menghitung persentasenya, jadi berapa persentase luasan dari masing-masing kemiringan. Kita masukkan di sini rumusnya sama dengan, kemudian kita pilih 4 dibagi A9, kemudian dikali 100, kemudian kita kasih kurung, dalam kurung seperti ini kita abaikan saja ini, kemudian kita kasih juga kurung di sini, kemudian kita F4, di sini kita F4, di sini juga F4, kemudian kita enter. Oke, ini dia presentasinya. Kemudian kita langsung tarik turun saja, kemudian kita sum untuk semua. Jadi ini dia. Kemudian kita cukup pakai 2 angka di belakang koma. Jadi yang paling luas di sini adalah yang datar yang 43%, landai 25%, agak curam 17%, curam 10%, dan sangat curam itu 3%. Oke, kita berikan saja pewarnaan karena nantinya kita akan memasukkan tabel ini di peta layout kita. Oke, seperti ini kita berikan pewarnaan agar lebih indah nanti dalam visualisasi. Kita juga nanti bisa menyesuaikan di sini sebenarnya sih dari tiap datar, landai, agak curam, sangat curam warnanya sesuai dengan nanti di simbologi. Oke, kita kembali ke peta kita. Jadi di sini kita sudah punya layout. Jadi kita nantinya akan tinggal menarik saja data slope kita sehingga proses layoutnya itu kita tidak lakukan lagi karena proses layout itu ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di video sebelumnya bagaimana cara membuat layout atau proses layout seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan lagi tabelnya. Ini ada dari landai, dari datar, kemudian landai, kemudian agak curam, kemudian curam, dan sangat curam. Seperti ini, kemudian curam, dan terakhir sangat curam. Kemudian kita klik OK. Seperti ini hasilnya. Jadi kita di sini menyesuaikan untuk legendanya. Jadi kita ini memisahkan dulu untuk legendanya. Kita keluarkan slope karena di sini sudah ada legenda yang di data layoutnya. Kemudian kita buatkan legenda sendiri untuk kemiringan lerengnya. Kita kasih keluar ini, kita hanya meninggalkan slope di sini. Kemudian kita klik next. Oh sorry, ini kelewatan sekali. Di sini dia. Kita tulis di sini kemiringan lereng. Kemudian kita kasih 12 ya, 12 atau 14. Nanti disesuaikan saja sesuai dengan tampilannya nantinya. Jangan juga terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Oke, ini dia sudah ada. Untuk menghilangkan slope value ini kita bisa ke table of contents-nya, kita klik F2, kita hapus, klik F2, kita hapus. Oke, ini dia sudah ada. Kemudian di sini kita bisa transparansi juga untuk kemiringan lerengnya agar data ortonya itu terlihat. Supaya kita bisa mudah mengidentifikasi mana saja daerah yang masuk, daerah yang datar landai. Sekarang kita bisa masukkan ini. Jadi sini kita bisa langsung saja select area untuk mengcopy ini. Jadi ini bisa langsung di copy atau kita masukkan dulu di Paint untuk menjadikan JPEG, baru nanti kita masukkan secara manual. Tapi di sini saya prosesnya langsung saya capture saja untuk memasukkan. Ini dia. Jadi datanya sudah ada di dalam. Kemudian kita ganti penamaan. Jadi di sini adalah peta kemiringan lereng Desa Lesang.
Oke, oh ini terlewat, jadi kita kecilkan dulu tulisannya. Ini tulisannya berapa ya, kita lihat dulu. Not responding 11, kita kasih 10. Oke, sudah pas. Jadi inilah dia peta kemiringan lereng Desa Laksang. Selanjutnya kita akan ekspor map. Jadi ini adalah proses untuk membuat peta kemiringan lereng dari data DPM. Jadi teman-teman bisa mengikuti proses ini prosesnya sangat mudah. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.